Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Pak Yan kemarin, yaitu materi tentang kurva S. Oke, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan kurva S? Jadi, kurva S adalah diagram alur pelaksanaan pekerjaan yang dibuat untuk menentukan waktu penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan. Untuk dapat manajemen proyek dengan baik, perlu diketahui sebelumnya di mana posisi dan waktu tiap item pekerjaan. Sehingga disitulah pekerjaan proyek harus benar-benar dipantau agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Bentuknya seperti ini, gambaran kurva S bentuknya seperti ini. Seperti yang berada di kanan. Ini. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pembuatan kurva S. Jadi apa sih tujuan dari pembuatan kurva S tersebut? Yang pertama, yaitu sebagai jadwal pelaksanaan proyek. Dari kurva S ini, kita dapat mengetahui kapankah proyek akan dimulai dan kapan proyek akan berakhir. Selain itu, juga bisa kita lihat pekerjaan apa saja yang perlu untuk dikerjakan pada tanggal tertentu. Jadi, kurva S ini berfungsi untuk mengontrol antara pekerjaan yang di awal hingga pekerjaan di akhir. Ini mana sih yang harus kita kebut, mana yang harus agak santai, agak ringan. Nanti kita bisa atur melalui kurva S ini. Yang selanjutnya yaitu sebagai dasar dalam manajemen keuangan proyek. Dari kurva S, kita bisa mengetahui perkiraan besarnya presentasi progres yang akan dicapai pada tanggal tertentu. Di sini, manajer keuangan sudah bisa memperkirakan berapakah dana yang akan tersedia dan kapan akan melakukan penagihan pembayaran langsung ke owner dengan besaran yang dihitung dari progres proyek. Jadi selain untuk mengontrol waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan kurva S kita juga dapat mengontrol atau manajemen keuangan proyek. Kita bisa mengetahui pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap item pekerjaan. Selanjutnya yaitu sebagai pedoman bagi manajer proyek dalam mengambil kebijakan supaya pelaksanaan pekerjaan lebih cepat selesai sesuai dengan batas waktu kontrak. Atau bisa dibilang lebih cepat akan lebih baik. Jadi manajer proyek dapat mengontrol nih item-item pekerjaan apa saja yang harus kita kebut, yang harus kita selesaikan dengan batas waktu tertentu. Soalnya jika kita melebihi batas waktu kontrak, biasanya di dalam suatu proyek itu akan mendapat kerugian. Dan yang mana ini berdampak di semua pihak pekerja konstruksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui alternatif jalur penyelesaian pekerjaan dan waktu penyelesaian jika melalui jalur tersebut. Yang selanjutnya itu hal-hal yang ditampilkan dalam kurva S. Jadi di dalam diagram kurva S ini ada apa saja sih? Terdiri dari apa saja sih? Oke, yang pertama yaitu jenis pekerjaan. Yang selanjutnya biaya tiap item pekerjaan, durasi waktu pelaksanaan pekerjaan, bobot pekerjaan, dan alur pekerjaan. Jadi ini item-item apa saja yang ada di dalam kurva S itu sendiri. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan, saya ambilkan contoh ya ini, contoh kurva S-nya. Ada pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan lantai kerja, pekerjaan pasir uruk, pekerjaan pasangan batu kali, dan pekerjaan urukan kembali. Selanjutnya, di samping jenis item pekerjaan, itu ada biaya tiap item. Misalkan ini, baris pertama, pekerjaan persiapan, kita membutuhkan biaya sebesar 500.000. Pekerjaan galian, 1.500.000.
pekerjaan lantai kerja 800.000 dan seterusnya. Dari masing-masing biaya tiap item ini kita jumlahkan, yaitu di sini sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada bobot tiap item pekerjaan. Bagaimana cara menemukan ini, Pak? Nanti Bapak jelaskan. Selanjutnya ada durasi. Durasi ini apa? Durasi ini lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan. Misalkan baris pertama ini pekerjaan persiapan. Membutuhkan biaya 500.000 dengan bobot 5,5% dengan waktu pekerjaan selama 10 hari. Ini Bapak ambilkan contoh yang harian. Biasanya ada dalam bentuk minggu, biasanya 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Itu bisa ada yang dalam bentuk minggu dan ada yang dalam bentuk hari seperti ini. Ya, yang selanjutnya ini waktu pelaksanaan ya. Waktu pelaksanaan paling lama 10 hari. Berarti kolomnya ada 10 hari ini. Begitu juga dengan pekerjaan kalian. Ini ada 3 hari. Berarti pekerjaan kalian membutuhkan biaya sebesar 1.500.000 dengan bobot 15% dan membutuhkan waktu durasi 3%. Oh ya, untuk pengisian ini bobot tiap harinya ini tergantung dari durasi. Misalkan ini durasinya 10 hari, berarti kan dari hari 1 sampai ke 10 diisi semua. Berarti dari hari 1 sampai 10 ini ada pekerjaan kalian. Selanjutnya ini pekerjaan persiapan, Selanjutnya pekerjaan kalian. Butuhkan waktu berapa? 3 hari. Berarti ini. Kenapa tidak di sini? Karena pekerjaan kalian dilakukan setelah pekerjaan persiapan. Ini berarti mulai dari kedua. Begitu juga dengan pekerjaan lantai kerja. Nih, bisa selama 2 hari. Berarti ini. Kenapa tidak di sini? Pekerjaan lantai harus menunggu pekerjaan kalian. Dimulai dulu kan? Nggak mungkin pekerjaan lantai terlebih dahulu lalu pekerjaan kalian. Nggak mungkin. Jadi pekerjaan kalian dulu, lalu pekerjaan lantai kerja. Selanjutnya begitu juga dengan pasir uruk, pasangan batu kali, dan pekerjaan urukan kembali seperti ini. Tinggal disesuaikan dengan lamanya durasi tiap item pekerjaan. Selanjutnya ini alur pekerjaan atau kurva S-nya bentuknya seperti ini. Nanti Bapak akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat diagram seperti ini. Ini bobot per hari, yaitu jumlah tiap bobot per harinya. Ini berarti hari ke-1 sebesar 0,5%. Ini tulis 0,5. Lalu ini hari kedua. Ada apa saja? Pekerjaan persiapan, pekerjaan kalian. Ini untuk pekerjaan persiapan butuhkan bobot yaitu 0,5% dan pekerjaan kalian yaitu 5%. Kita jumlah pekerjaan persiapan dari kalian besar 5,5%. Begitu juga seterusnya. Bobot kumulatif, bagaimana cara menghitungnya? Nanti Bapak akan jelaskan di tutorial selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat kurva S. Langkah-langkah untuk membuat kurva S. Hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama yaitu menyiapkan data suatu pekerjaan. Contohnya seperti ini. Seperti tadi yang sudah Bapak singgung sedikit. Ya, misalkan pekerjaan persiapan kita membutuhkan pekerjaan persiapan kita membutuhkan biaya sebesar 500.000, pekerjaan galian sebesar 1.500.000, pekerjaan lantai sebesar 800.000, pekerjaan pasir uruk 1.200.000, pekerjaan pasangan batu kali 4.500.000, pekerjaan urukan kembali 1.500.000. Kita total semuanya yaitu sebesar 10 juta. Hal yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu menyiapkan data suatu pekerjaan beserta biayanya. Selanjutnya,
Yang kedua, kita perlu mempersiapkan durasi. Tiap item pekerjaan itu membutuhkan berapa lama pengerjaan sih? Seperti yang sudah saya singgung tadi juga, yaitu pekerjaan persiapan membutuhkan 10 hari, galian 3 hari, pekerjaan lantai kerja 2 hari, pekerjaan pasir uruk 3 hari, pekerjaan pasangan batu kali 4 hari, pekerjaan urukan kembali 2 hari, seperti itu. Lalu, ini tadi, menghitung bobot masing-masing pekerjaan. Rumusnya yaitu bobot kegiatan sama dengan hari kegiatan per harga total kegiatan dikali 100. Misalkan ini ya, bobot pekerjaan. Tiap item berbeda-beda ya. Saya ambilkan contoh. Ini misalkan item persiapan. Persiapan harganya 500.000. Dan biaya totalnya sebesar 10 juta. Nah, tinggal hitung saja 500.000 dibagi 10 juta dikali 100 dengan 5. Jadi bobot pekerjaan untuk pekerjaan persiapan itu sebesar 5%. Begitu juga dengan item pekerjaan lain dihitung satu persatu. Yang selanjutnya yaitu bagi bobot pekerjaan dengan durasi, kemudian meletakkan pada kolom hari pelaksanaan. Misalkan pekerjaan A misalkan pekerjaan A kan tadi pekerjaan persiapan ini rumusnya yaitu 5/10 sama dengan 0,5. 5/10 ini dari mana? Bobot pekerjaan persiapan dibagi 10. 10-nya itu 10 hari. Itu sebesar 0,5. Lalu kita copy sampai 10 karena ini durasinya 10 hari. Kita tarik ke sini sampai 10. Kita copy sini sampai 10. Selanjutnya pekerjaan galian. Ini bobotnya 15%, kemudian durasi waktunya 3 hari. Lalu kita bagikan saja. 15% bagi 3, 5%. Kita copy sampai 3, karena ini 3 hari. Begitu juga pekerjaan lantai. Ini 8% dengan waktu durasi 2/2. Lalu kita bagi antara 8% bobot ini dibagi dengan waktunya ini 2, yaitu 4%. Selanjutnya pekerjaan pasir uruk 12% dengan durasi 3 hari. Kita bagikan saja, begitu juga seterusnya. Nah, ini selanjutnya kita menghitung bobot kumulatifnya. Bobot kumulatif ini didapat dari bobot per hari. Bobot per hari ini hari pertama, misalkan ini hari pertama kan 0,5% masih tetap. Selanjutnya bobot kumulatif untuk kedua yaitu bobot kumulatif pertama dijumlah dengan bobot per hari. Bobot harinya ini hari yang kedua. Jadi 0,5% dijumlah dengan 5,5% yaitu 6%. Selanjutnya ini bobot kumulatif hari ketiga. Sama caranya yaitu bobot kumulatif sebelumnya dijumlah dengan bobot per hari, harinya hari ketiga, sesuai dengan bobot kumulatif yang akan dicari. Jadi 6% dijumlah dengan 9,5%, yaitu sebesar 15,50%. Begitu juga seterusnya, sampai ini pasti yang terakhir ini hasilnya 100%. Nah, ini hasil akhir pembuatan kurva S. Untuk pembuatan diagramnya nanti saya
Lanjutkan ke tutorial di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita masuk ke tutorial bagaimana cara menghitung atau menggambar kurva S. Itu bobot. Pertama kita mencari bobot pekerjaan tiap item. Yaitu caranya itu sama dengan ini biaya. Ini kita jumlahkan dulu ya sebelumnya. Sama dengan sum kurung buka. Kita drag sampai bawah sini kurung tutup enter. Selanjutnya kita menghitung bobot sama dengan tadi gimana rumusnya? Biaya pekerjaan tiap item dibagi dengan jumlah. Sama dengan biaya tiap item dibagi dengan jumlah. Nah, ini kita jadikan presentasi seperti ini juga bisa. Lalu begitu juga ini, kita klik sini, kita bagi dengan jumlah total. Kita jadikan presentasi juga bisa. Misalkan kita akan mengurangi nilai nolnya, kita klik ini saja. Nah, dengan biaya tiap item dibagi total ini. Dibagi total sama dengan kita jadikan presentasi bisa. Terserah kalian mau jadikan presentasi oke, tidak juga oke. Biasanya jadikan presentasi sih. Oke, kita langsung saja. Dibagi 10 juta sama dengan item dibagi total. Oke, lalu kita jadikan presentasi. Kita kurangi nolnya lah. Ini kita jumlahkan saja bobotnya. Nah, jika benar yang pasti ini hasilnya 100%. Selanjutnya kita masuk ke menghitung bobot pekerjaan tiap harinya. Caranya gimana? Tadi sama dengan bobot per item dibagi dengan durasi. Ini 0,5%. Ya, ini kita copy saja. Kita copy saja ini. Kita copy saja sampai 10. Ini karena samakan saja. Kita beri pembeda ya seperti ini biar kelihatan beda dengan tiap pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke pekerjaan kalian, caranya sama. Ini diperhatikan. Ini berarti kan dari hari ke-1 sampai 10. Berarti kita isi dari sini sampai sini. Selanjutnya ini pekerjaan yang kedua dari hari kedua sampai hari keempat. Berarti kita isi dari hari kedua saja langsung. Dibagi dengan durasi. Jadikan presentasi. Oke. Kita copy saja. Sampai hari keempat ya, berarti sampai sini. Oke. Lalu kita beri warna biar
Beda tiap item bekerja. Selanjutnya ini hari ketiga sampai keempat sama dengan presentase bobot dibagi dengan durasi. Kita jadikan presentasi. Kita copy saja. 3 sampai 4 berarti hanya ini saja. Kita beri warna agar beda. Lalu ini hari keempat sampai hari ke-6. Hari keempat sampai 6. Jadikan presentasi. Sebenarnya membuat kurva S ini mudah asalkan kita teliti saja. Kunci yang paling penting yaitu ketelitian. Hari ke-5 sampai ke hari ke-8. Berarti sama dengan bobot dibagi dengan lamanya waktu durasi. Kita jadikan presentasi. Sampai hari ke-8 berarti sampai sini. Kita beri warna supaya beda. Ini sudah sama, ganti lagi. Selanjutnya yang terakhir dari hari ke-9 sampai ke-10. 9 sampai 9 sini. Hari 5 sampai 8, 9 sampai 10 di sini. 15% dibagi durasinya 2. Kita presentasi. Kita copy saja dengan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita menghitung bobot per harinya. Ternyata sama dengan dari ini. Hanya ini juga. Sini saja, langsung saja karena belum ada hari sebelumnya. Lalu ini, nah kalau ini kita sudah bisa menjumlahkan karena ada 2 bobot di hari kedua. Kita kelompok, kita jumlahlah langsung. Lah ini caranya hari bobot kumulatif sebelumnya dijumlah ditambah dengan bobot per hari di hari kedua. Nah, seperti ini. Ini kita selesaikan dulu. Bobot per harinya kita selesaikan dulu. Lalu kita setelah selesai kita beranjak di bobot kumulatif. Kita bisa nggak ya ini? Nggak bisa. Kita harus hitung manual satu-satu ini. Kuncinya yaitu teliti dan sabar. Teliti dan sabar adalah kunci. Oke, kita sudah sampai yang terakhir lah.
Ini berarti untuk mengisi ini caranya gimana? Caranya sama dengan dulu, kita bobot kumulatif sebelumnya dijumlah dengan bobot per hari. Per harinya hari ketiga berarti ya. Ini selanjutnya kita trik langsung bisa nggak ya? Oh bisa ternyata. Oke, sudah selesai untuk pengisian data di dalam kurva S. Selanjutnya kita membuat kurva S-nya. Bagaimana caranya? Bagaimana data apa saja yang digunakan untuk membuat kurva S? Data yang digunakan yaitu data bobot kumulatif ini saja. Caranya gimana? Caranya kita blok terlebih dahulu data kumulatifnya. Lalu kita masuk ke ini. Yang mana? Ini. Kita hapus saja yang tidak kita butuhkan. Lalu kita klik kanan, format card. Kita no file. Ini sudah selesai membuat kurva S-nya, tinggal kita sesuaikan. Kita sesuaikan saja. Sebentar, saya kecilkan dulu. Sesuaikan berarti dari sini ya. Dari sini sampai ini kita taruh lagi. Kita sesuaikan sampai benar-benar pas. Sebentar, ini nggak kelihatan. Ketebalan agar terlihat. Nah, sudah jadi. Kita membuat kurva S-nya. Oke, terima kasih untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Begini cara membuat kurva S. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, nanti kalian bisa tanyakan ke Bapak melalui personal chat. Nomornya nomor seperti WA ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.